Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1C019079. Nah, pada video yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad murabahah. Selamat menyaksikan. Nah, pada materi akad murabahah ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat, perlakuan akuntansi PSAK 102 revisi 2013. Dan yang kelima adalah ilustrasi dari akad murabahah. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian dari akad murabahah. Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah dapat dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik penjual, karena akad menjadi tidak sah apabila penjual tidak memiliki barang yang akan dijualnya. Dalam akad murabahah telah diperkenankan harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda pula. Akad murabahah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli yang dimana kelebihan dari harga pokok merupakan keuntungan dari penjualan barang. Kemudian yang kedua ada jenis akad murabahah. Akad murabahah terdiri dari 2 jenis akad, yaitu yang pertama adalah murabahah dengan pesanan, yang dimana penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Kemudian yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Yang selanjutnya ada dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum dari akad murabahah ini adalah berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian rukun dan ketentuan syariah dari akad murabahah ini, yang pertama ada rukun pelaku. Ketentuannya pelaku yang cakap hukum dan balik, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah. Sedangkan jika jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin dengan wali anak kecil tersebut. Kemudian rukun yang kedua adalah objek jual beli, yang dimana ketentuannya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, dan barang yang diperjualbelikan juga harus dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah ijab dan qabul, di mana ketentuannya adalah pernyataan saling ridho di antara pihak pembeli dan pihak penjual yang dilakukan menggunakan cara komunikasi yang modern. Kemudian yang keempat ada perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 102 revisi 2013. Untuk yang perlakuan akuntansi yang pertama adalah akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian untuk murabahah pesanan yang mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan apabila terjadi penurunan nilai aset yang karena usang atau rusak, maka sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan dapat mengurangi nilai aset. Lalu diskon pada saat pembelian aset murabahah, jika aset tersebut diperoleh sebagai aset murabahah, maka akan menjadi pengurangan biaya aset murabahah. Kemudian kewajiban penjualan kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Kemudian aset murabahah dijual secara tunai dan secara tangguh dengan tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, sehingga keuntungan murabahah dapat diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Pada saat penyajian laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang yang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Potongan dari pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang telah melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dapat diakui sebagai pengurangan dari keuntungan murabahah. Kemudian denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebijakan. Selanjutnya, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar dengan jumlah yang diterimanya. Piutang murabahah yang telah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Dan yang terakhir,
penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Kemudian, perlakuan akuntansi yang kedua adalah perlakuan akuntansi untuk pembeli. Aset yang telah diperoleh melalui transaksi murabahah dapat diakui sebesar biaya perolehan tunai. Kemudian, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Kemudian, potongan dari pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Kemudian, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka transaksi tersebut diakui sebagai kerugian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang murabahah. Kemudian yang terakhir adalah pembeli mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang telah diperoleh dari transaksi murabahah. Dan yang terakhir adalah ilustrasi kasus untuk akad murabahah. Adapun contoh kasusnya adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi menggunakan akad murabahah. Penjual membeli barang dari pihak lain yang akan menjualnya kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain seharga Rp300.000. Penjual menetapkan harga dengan pihak pembeli sebesar Rp400.000. Pembeli memberikan uang muka sebesar Rp100.000. Barang dikirim setelah penerimaan uang muka, dan sisanya akan dibayar oleh pembeli setelah penerimaan barang dari penjual. Pesanan ini bersifat mengikat. Adapun jurnal yang diperlukan adalah pada saat penerimaan uang muka, jurnalnya yaitu kas pada utang lain dikurang dengan uang muka murabahah sebesar Rp37.500. Kemudian jurnal yang diperlukan pada saat penjualan dengan akad adalah piutang pada aset murabahah dan margin murabahah senilai Rp400.000 untuk piutang, aset murabahah sebesar Rp300.000, dan untuk margin murabahah sebesar Rp100.000. Kemudian jurnal selanjutnya adalah utang lain dikurang dengan uang muka murabahah terhadap piutang murabahah sebesar Rp100.000. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi akad murabahah ini. Saya Putri Rizky Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.